Pemirsa, terima kasih Anda masih di News Pagi bersama saya Bayu Pradana dan rekan saya Arlista Hadi. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Polisi menetapkan 3 tersangka baru dalam kasus penembakan kantor MUI yang terjadi 2 Mei lalu. Sementara jenazah Mustopa, pelaku penembakan, belum juga diambil keluarga. Kasus penembakan kantor Majelis Ulama Indonesia yang terjadi pekan lalu memasuki babak baru. Polisi menetapkan 3 tersangka baru pemasok senjata airsoft gun yang digunakan Mustofa untuk menembak kantor MUI 2 Mei lalu. Ketiga tersangka itu adalah D dan N selaku tetangga Mustofa di Lampung serta H yang merupakan penjual airsoft gun. Para tersangka tersebut kini menjadi tahanan Polda Metro Jaya. Sementara itu terkait kematian pelaku penembakan kantor MUI, polisi menyebut Mustofa tewas karena serangan jantung. Usai diotopsi, jenazah Mustofa masih berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Brigjen Polisi Haryanto meminta pihak keluarga untuk segera mengambil jenazah Mustofa. Posisi jenazah ini ada di forensik Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri. Dan kalaupun nanti keluarganya sudah dihubungi oleh penyidik dan mau ngambil, kita persilahkan, ya, sudah selesai. Oh, berarti keluarga ini kalau mau ngambil tetap harus izin ke penyidik dulu, ya, baru nanti bawa surat rekomendasi dari Polda untuk mengambil itu ya, Pak? Ya, jadi nanti menghubungi penyidik, keluarga menghubungi penyidik untuk mengambil jenazah keluarganya. Penembakan kantor MUI Pusat di Jalan Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat terjadi pada Mei 2023 sekitar pukul 11:24 waktu Indonesia Barat. Pelaku merupakan Mustofa berusia 60 tahun, warga asal Lampung. Mustofa mengaku ingin bertemu pimpinan MUI ketika mengeluarkan senjata airsoft gun dan menembak hingga melukai 2 orang. Saat ditangkap, Mustofa melawan petugas keamanan. Pelaku kemudian dibawa dengan mobil polisi ke Puskesmas Menteng. Tidak lama setibanya di Puskesmas Menteng, Mustofa tewas. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Wakil Ketua MPIPP Muhammadiyah Ismail Fahmi memenuhi panggilan penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri. Ismail diperiksa penyidik sebagai saksi atas kasus ujaran kebencian dan ancaman pembunuhan terhadap warga Muhammadiyah oleh tersangka AP Hasanuddin. Kader PP Muhammadiyah mendatangi Mabes Polri untuk memenuhi panggilan penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber di Tipit Siber Barreskrim Polri pada Selasa siang. Didampingi kuasa hukumnya, Wakil Ketua Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah Ismail Fahmi memasuki Mabes Polri untuk memberikan keterangan terkait ujaran kebencian dan ancaman pembunuhan terhadap warga Muhammadiyah yang dilakukan oleh AP Hasanuddin. Ini tegas, jangan sampai masyarakat mudah menyampaikan ucapan seperti itu ya di media sosial karena sangat berbahaya. Kemudian yang kedua, pelajaran juga supaya warga negara kita ini ya ketika mendapatkan seperti ini tidak mudah terprovokasi. Dan yang untuk melakukan itu terjadi ada syaratnya adalah penegakan hukum. Ya, kita harapkan penegakan hukum dari polisian dan kemudian dari pengadilan nantinya. Selain Ismail Fahmi, kepolisian juga turut memanggil Sekretaris Majelis Wakaf PP Muhammadiyah Masuri Masuda dan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Mahmud Murad sebagai saksi dengan waktu berbeda. Diketahui AP Hasanuddin ASN BRIN ditangkap polisi 30 April lalu atas kasus ujaran kebencian terhadap Muhammadiyah buntut dari perbedaan penetapan 1 Syawal 1444 Hijriah. Selain ujaran kebencian, AP Hasanuddin juga menuliskan ancaman pembunuhan terhadap warga Muhammadiyah yang dituliskan melalui laman komentar media sosial. Dari Jakarta, Rian Rahman, Dipo Andi Muharram, iNews melaporkan. Polisi kembali menggerebek kampung Bahari yang berada di kawasan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Dari 3 orang diamankan, 1 orang diantaranya ditetapkan sebagai tersangka lantaran mengedarkan narkoba jenis sabu. Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Utara kembali menggerebek kampung Bahari yang berada di kawasan Tanjung Priuk, Jakarta Utara Senin siang. Bangunan-bangunan liar yang berada di bantaran rel kereta ini satu persatu diperiksa petugas lantaran dicurigai menjadi tempat pesta dan peredaran narkoba.
Sebelumnya, polisi sempat mendapati perlawanan dari para pelaku dengan senjata tajam hingga petasan. Sedikitnya 3 orang diamankan polisi. Pelaku yang berinisial RR berperan sebagai pengedar, sedangkan PR dan AS sebagai pengguna narkoba. Petugas turut mengamankan barang bukti berupa 2 buah senjata tajam jenis celurit, 25 gram sabu beserta alat hisap sabu. Kenapa yang kami hadirkan hari ini 1? Karena memang untuk PR ini terbukti positif urin dan AS juga terpositif urin, dia sebagai pengguna. Ya, kemudian RR yang ada di depan rekan-rekan adalah pelaku pengedar, ya, pengedar yang memperjualbelikan. RR dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman paling lama 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Seorang bandar narkoba jaringan lintas provinsi disergap polisi saat menunggu pembeli sabu di sebuah kafe di Tulang Bawang, Lampung. Polisi menyita 2 paket besar sabu siap edar yang disempat dibuang ke laut. Tim Kobra Satres Narkoba Polres Tulang Bawang menyergap seorang bandar narkoba jaringan lintas provinsi di salah satu kafe di Jalan Lintas Timur, Sumatera, Lampung. Pelaku yang bernama Alex Alindra merupakan warga Oki, Sumatera Selatan. Alex diketahui tengah menunggu pembeli sabu. Untuk mengelabui polisi, pelaku sempat membuang barang bukti sabu yang dibawanya ke lantai. Dari hasil penggerebekan ini, polisi menyita 2 paket besar sabu siap edar seberat 9 gram di dalam sebuah amplop. AA adalah seorang bandar dari Kabupaten Oki, Sumatera Selatan. Lintas provinsi? Lintas provinsi. Selanjutnya, pelaku bersama barang bukti dibawa ke Mapolres Tulang Bawang guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Tulang Bawang, Lampung, Ahmad Lutfi Rosyadi, iNews melaporkan. Mantan Kapolda Sumbar Irjen Pol Teddy Minahasa divonis penjara seumur hidup dalam kasus peredaran narkoba. Usai vonis, Teddy mengajukan banding atas putusan majelis hakim. Dengan pidana penjara seumur hidup. Mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minahasa divonis penjara seumur hidup dalam sidang putusan perkara peredaran narkotika jenis sabu. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya menuntut Teddy dengan hukuman mati. Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menilai Teddy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah terlibat dalam peredaran sabu sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum. Atas vonis ini, Teddy Minahasa akan mengajukan banding. Yang pertama, syukur bukan hukuman mati, itu dulu. Ya. Jadi bukan hukuman mati. Yang kedua, perjuangan masih panjang. Masih ada banding, kasasi, dan PK. 6 terdakwa lain dalam kasus yang menjerat Teddy Minahasa akan menjalani sidang putusan yang akan digelar pada Rabu besok. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Polda Sumatera Utara menggelar rekonstruksi kasus penganiayaan anak AKBP Akhirudin terhadap Ket Anbiral. Saat rekonstruksi, Akhirudin mengungkap latar belakang korban dan saksi yang sama-sama berdasarkan dari keluarga perwira polisi. Usai dipecat dan ditetapkan sebagai tersangka akibat buntut penganiayaan yang dilakukan anaknya terhadap Ken Admiral, AKBP Akhirudin Hasibuan hadir dalam rekonstruksi penganiayaan yang digelar Polda Sumatera Utara. Di hadapan awak media, Akhirudin berusaha tegar dan menjawab sejumlah pertanyaan terkait reka ulang yang dijalani oleh anaknya. Akhirudin mengaku telah meminta maaf kepada keluarga korban serta mengungkap latar belakang keluarga korban dan saksi yang juga berasal dari keluarga perwira Polri. Iya memang.
Memang si Ken itu adalah ponakan Pak Edi Pariadi, Kombes Pol. Sekarang sedang mengikuti pendidikan di Sespinti. Si Kasmal itu adalah anak dari Bapak Kombes Pol Endra Salibu dan Satbrimo Kepri yang sekarang juga sedang mengikuti pendidikan di Sespinti. Ya, si apa itu ngakunya saya nggak tahu ya. Siapa namanya itu si Rio ngakunya Pak anak Kombes Pol Misbahul Munawir. Tidak sama Polda Aceh. Jadi makanya saya bilang waktu pengarah saya ini, nak, kita sama-sama anak polisi, keluarga polisi dah ya. Itu yang kita sangat-sangat. Usai menjalani rekonstruksi, Akhirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan kembali mendekam di Polda Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasid, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah 2 kali ditolak laporan anak yang berhadapan dengan hukum, AG atas Mario Dandi akhirnya diterima polisi. Mario dilaporkan atas dugaan pelecehan seksual terhadap AG. Mario Dandi, tersangka penganiayaan David, kembali dilaporkan tim kuasa hukum AG dengan dugaan pelecehan seksual. Setelah sempat 2 kali ditolak, laporan ketiga kalinya diterima pihak kepolisian. Kemarin dalam laporannya ke Polda Metro Jaya, tim kuasa hukum AG melampirkan 8 bukti. Laporan dibuat lantaran adanya fakta baru saat sidang putusan. Meski dalam sidang ada 2 orang yang diduga melecehkan AG, namun laporan kali ini hanya ditujukan untuk Mario. Mario dilaporkan dengan menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak. Kalau untuk pelaporan pidananya, ini juga bentuk edukasi kita ke masyarakat. Pelaporan pencabulan terhadap anak itu sudah jelas merupakan tindak pidana. Jadi siapapun yang berhubungan badan baik mau sama mau atau memang dipaksa, itu merupakan tindak pidana. Itu sudah diatur di undang-undang kita, bahkan di negara lain juga sudah ditegakkan. Laporan pertama AG diajukan pada Selasa 2 Mei 2023. Laporan ditolak dengan alasan perlu diajukan oleh orang tua wali pelapor. Sedangkan laporan kedua diajukan penasihat hukum dan wali AG pada keesokan harinya, 3 Mei 2023. Laporan ditolak dengan alasan harus visum terlebih dahulu. Sebelumnya, AG bersama-sama dengan Mario Dandi dan Shane terlibat dalam penganiayaan David Ozora. Dalam persidangan, terdakwa anak AG divonis 3,5 tahun penjara. AG melalui kuasa hukumnya mengajukan banding atas vonis yang diterimanya, namun banding ditolak. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, kaos yang bergambar Prabowo Subianto yang dipakai oleh Kaisang Pangarep ini menjadi perhatian publik. Namun Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kakak Kaisang enggan menjawab soal adanya kemungkinan adiknya itu mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Aksi anak Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep yang mengenakan kaos bergambar Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menjadi perhatian. Foto yang diambil pada 24 April 2023 ini diposting oleh Gibran Rakabuming Raka yang juga anak Presiden Joko Widodo. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang juga sebagai kakak Kaisang mengatakan aksi adiknya itu dilakukan karena diduga mengidolakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Gibran menolak menjawab soal adanya kemungkinan Kaisang mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2024. Ya, tanya Kaisang. Atau apa mungkin karena ada kedekatan dengan Pak Prabowo terus dia memutuskan ingin masuk ke Gerindra? Ya, semuanya dekat. Pak Prabowo dekat, Pak Ganjar dekat. Itu ada dorongan dari situ untuk masuk ke Gerindra atau bagaimana, Mas? Kalau Mas melihat? Saya tidak pernah mendorong. Kalau Mas Kaisang sendiri kan selama ini tanya Kaisang, minta saran ke Mas Gibran gitu misalnya? Enggak. Sementara itu terkait keikutsertaan Prabowo di Pilpres 2024, Ketua DPD Gerindra menyatakan Ketum Gerindra itu akan maju dan telah mendapat dukungan, salah satunya dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Ya, alhamdulillah Bapak Prabowo terus maju sebagai capres. Bahkan surveinya semakin tinggi, semakin baik, dukungan semakin banyak, kami juga semakin mantap, solid, dan insya Allah Bapak Prabowo akan menjadi presiden 2024-2029. Terkait nama cawapres, itu sudah diamanahkan menjadi kewenangan Ketua Umum Partai Gerindra Bapak Prabowo dengan Caimin yang sudah berkoalisi.
Berdasarkan Undang-Undang tentang Pemilu, pasangan calon presiden dan wakil presiden bisa diusung oleh partai atau gabungan partai politik jika sudah memenuhi ambang batas syarat percalonan, yakni 20% kursi DPR atau 25% suara nasional. Saat ini Gerindra memiliki 78 kursi di DPR dan PKB 58 kursi. Jika dijumlah menjadi 136 kursi dan dianggap telah memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden. Tim Liputan iNews melaporkan. Nah, pemirsa, memanfaatkan momentum bulan Syawal, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bersilaturahmi ke kediaman Habib Lutfi di Pekalongan. Pertemuan Ganjar dan Habib Lutfi digelar secara tertutup. Dalam kesempatan ini, Ganjar banyak mendapatkan masukan dari anggota Dewan Pertimbangan Presiden terkait kepemimpinan. Bagaimana mengelola negara dengan menerima banyak masukan dari para tokoh. Sebelumnya bakal capres PDI Perjuangan ini juga bersafari ke sejumlah kediaman ulama seperti Gus Baha dan Gus Imus. Tadi beliau cerita bagaimana bangsa dan negara ini mesti dikelola dengan baik, mesti mendengarkan banyak pihak gitu ya, sehingga mendapatkan solusi tengah yang bagus dan bersama-sama menuju ke depan. Karena situasi yang ada di luar juga, di luar Indonesia juga sedang tidak mudah. Itulah nilai-nilai yang selalu saya sangat kagum sama Habib Lutfi ini, yang selalu concern pada soal-soal seperti itu. Pemirsa, Sekretaris Jenderal DPP Pemuda Partai Perindo Diska Resha Putra menyerahkan berkas pencalekan ke kantor DPP Partai Perindo Menteng, Jakarta Pusat. Diska mendaftar sebagai bacalek DPRD DKI dari Partai Perindo yang akan berjuang meraih suara di Dapil 8 DKI Jakarta. Bersama puluhan pendukungnya dan sejumlah selebgram papan atas, Sekjen DPP Pemuda Partai Perindo, Diska Resha Putra, menyerahkan berkas pencalekan untuk bacalek DPRD Dapil 8 DKI Jakarta ke kantor DPP Partai Perindo Menteng, Jakarta Pusat. Dengan penuh percaya diri, Diska langsung menyerahkan berkasnya kepada panitia pencalekan Partai Perindo. Alhamdulillah pendukung saya di dapil saya, ini kebetulan ada warga dari Bukit Duri, ada Jati Padang, ini belum semua. Kemarin mereka minta datang lebih ramai, saya bilang jangan dulu. Kita harus beri kejutan-kejutan lain lagi, karena nomor urut belum keluar. Nanti nomor urut baru kita beri kejutan lagi kan. Maju sebagai bacalek dari Partai Perindo, Diska juga turut mendapatkan dukungan dari sejumlah selebgram ternama di Indonesia yang akan mendukungnya melalui media sosial. Tentunya kita teman-teman di sini akan support Diska sampai Diska menjadi apa yang dia inginkan. Saat ini kita pasti support secara apapun yang dia butuhkan. Apalagi kita udah seperti keluarga, kita akan support di segala macam faktor yang Diska butuhkan. Kita udah kayak keluarga, teman-teman juga. Kita ngelihat niat baiknya Diska, tujuan baiknya dia, terus kemampuan dia yang mumpuni. Karena kita yakin akan itu, jadi pasti kita dukung niat baiknya Diska. Mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat, Diska optimis mampu meraih kemenangan di pemilu 2024 mendatang. Dari Jakarta, Anggita Maura, Dipo Andi Muharom, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, adanya pembahasan RUU Omnibus Law Kesehatan menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Kesepakatan seluruh pihak dinilai menjadi hal yang penting untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Adanya pembahasan RUU Omnibus Law Kesehatan menuai pro dan kontra di tengah masyarakat dan tenaga kesehatan. Sejumlah pasal yang rencananya akan dituangkan dalam rancangan undang-undang ini dinilai dapat merugikan tenaga kesehatan maupun masyarakat. Di antaranya, dihapusnya anggaran 10% dalam draft RUU yang dinilai dapat menciderai pelayanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat. Selain itu, para tenaga kesehatan juga menilai adanya RUU ini berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap tenaga kesehatan. Menanggapi hal ini, Partai Perindo menilai pentingnya bagi semua pihak untuk terlibat dalam melahirkan RUU ini. Baik pemerintah dan DPR RI yang harus mendengarkan aspirasi masyarakat maupun tenaga kesehatan yang harus mengerti peraturan yang berlaku.
tetap kita harus meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, bagi publik. Makanya semua cara itu harus dipikirkan supaya kualitas pelayanan kesehatan makin hari makin baik, makin hari makin berkualitas. Jadi kalaupun ada kami Partai Perindo juga perlu mengerti dan memahami jeritan masyarakat yang selama ini kan sudah jadi rahasia umum. Misalnya ada malpraktik, lalu ada sinyalemen, mafia perusahaan obat dan sebagainya. Saya kira tetap ada ruang untuk perbaikan, ada ruang untuk peningkatan. Makanya segeralah duduk bersama, ini stakeholder ini, pemangku kepentingan kesehatan, duduk bersama. Jangan ada yang memaksakan pendapat. Partai bernomor urut 16 ini menilai pelayanan kesehatan masyarakat harus terus ditingkatkan. Partai Perindo berkomitmen untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera. Dari Jakarta, Steven Patinama, iNews melaporkan. Kehadiran Satgas Yonif Raider 303 dan 305 Kostrad di Puncak Papua memberikan dampak positif bagi warga. Iya, selain memberikan layanan kesehatan, anggota Satgas juga membangun fasilitas penerangan. Masyarakat Puncak Papua merasakan berbagai dampak positif Satgas Yonif Raider 303 Kostrad, mulai dari memborong hasil bumi milik warga. Program ini diharapkan membuat masyarakat tidak khawatir untuk memasarkan hasil bumi. Hal ini rutin dilakukan setiap bulan agar perekonomian warga meningkat. Selain itu, anggota Satgas juga membantu warga distrik Ilaga Puncak Papua dengan membangun fasilitas penerangan dengan solar cell, serta membangun fasilitas air bersih, sehingga warga dapat beraktivitas pada malam hari, serta memenuhi kebutuhan air bersih dengan baik. Hal yang sama juga dilakukan Satgas Yonif Raider 305 yang berada di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Para anggota menjalankan program 100 hari untuk memberikan layanan kepada masyarakat dengan memberikan pengamanan, layanan kesehatan hingga memberikan bantuan ekonomi. Masyarakat juga diajak untuk memanfaatkan lahan yang berada di halaman pos dengan memberikan edukasi perkebunan. Sehingga nantinya warga dapat memanfaatkan lahan di sekitar tempat tinggal dengan menanam berbagai sayuran. Para anggota Satgas Yonif Raider 305 juga memborong hasil bumi warga serta membagikan pakaian berikut peralatan sekolah. Pemirsa, Komite Nasional Pemuda Indonesia menggelar peluncuran Aktifpreneur Go Digital ditujukan untuk pelaku UMKM. KNPI menargetkan ribuan UMKM mengembangkan usahanya. Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI bekerja sama dengan Wiranesia menggelar peluncuran Aktifpreneur Digital Go untuk mendorong pelaku usaha kecil menengah mikro. 50 peserta UMKM mengikuti kegiatan ini untuk mengembangkan usahanya. Acara ini juga dihadiri oleh Menteri Sosial Tri Risma Harini yang memberikan sambutan kepada para peserta. Mensos juga memberikan semangat kepada KNPI dan peserta dalam melakukan bisnis. Peserta Aktifpreneur Go Digital dibekali dengan pengetahuan dasar tentang bisnis dan kewirausahaan. Diharapkan ke depannya peserta bisa lebih memahami strategi pengembangan bisnis termasuk pemasaran, manajemen keuangan dan manajemen risiko serta mampu berinovasi dan berkreativitas dalam mengembangkan produk atau layanan yang dapat bersaing di pasar global. Setiap orang itu bisa, asal mau belajar dan mau mengerti tentang dunia bisnis itu seperti apa gitu. Sebetulnya semua bisa, nggak ada yang nggak bisa seperti itu. Semua memang harus menggunakan digital, tidak ada yang tidak. Jadi saya mulai 2010 sudah stage bahwa itu kita harus gunakan digital. Basic pengetahuan dulu, makanya kita hari ini launching yang namanya Aktifpreneur Go Digital. Karena segala sesuatu apapun tanpa pengetahuan basic awal akan sulit. Kita sama-sama tahu dunia teknologi sekarang maju dan berkembang sangat pesat. Ya toh? Nah,
Jangan sampai kita hanya menjadi consumers dari pesatnya kemajuan teknologi. Kedepannya, KNPI bersama Wiranesia akan terus saling berkesinambungan mendukung 9.999 UMKM pelaku usaha untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Vidya Ramadhani, Tri Julianti, iNews melaporkan. Wali Kota Makassar Dani Pomanto diberi gelar baru oleh Kedatuan Pamana Pilawajo dengan gelar Daeng Manrapi oleh Datuk Pamana di Marwanging. Wah, Daeng Manrapi ini memiliki arti membawa kesuksesan. Pemberian gelar kehormatan dilakukan oleh Datu Pamana ke-44 Andi Syahrazad Datu Palawaruka dan Permaisuri. Ditandai pengalungan sarung sutra kepada Dani Pomanto. Pengukuhan yang dilakukan secara adat ini juga disaksikan Bupati Wajo Amran Mahmud yang mendoakan Dani Pomanto agar dapat membangun Sulawesi Selatan dan menjadi sosok yang baik untuk Sulawesi Selatan. Dani Pomanto mendapatkan sambutan luar biasa dari masyarakat Wajo, khususnya di Pamana yang merupakan wilayah bersejarah dan memegang teguh adat dan kebudayaan Wajo. Kehormatan bagi saya secara pribadi dan sebagai Wali Kota Makassar tentunya sangat terhormat, apalagi kami diberi gelar dengan gelar Daeng Manrapi, sebuah penghargaan yang luar biasa yang tentunya memberikan kita sebuah semangat untuk bagaimana saling berkolaborasi. Banyak-banyak Jadi berdasarkan prinsip yang beliau selama 10 tahun membangun Makassar, ini menjadi alasan tersendiri. Sebelumnya, Dani Pomanto juga mendapat gelar Karaeng Salama dan Daeng Manaba. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Amnar Sengkang, iNews melaporkan.